Saya Helen Ayudia Yunita dengan kedua rekan saya yang bernama Zilan Azmi dan Davin Arisandi dari kelompok C12. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan sistem operasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Jadi, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen perangkat lunak yang berada pada lapisan pertama dan ditempatkan pada memori komputer yang menjadi penghubung antara komputer dan pengguna komputer. Sejarah perkembangan sistem operasi ada 5, yaitu pada generasi pertama yang terjadi pada 1945 hingga 1955, dan pada generasi kedua yaitu 1955 hingga 1965. Generasi ketiga yang terjadi pada 1965 hingga 1980. Generasi keempat yaitu pada tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Dan generasi kelima yaitu adalah generasi yang pada saat ini. Pada generasi pertama yaitu 1945 hingga 1955 merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik yang menggantikan sistem komputasi mekanik. Pada generasi awal, belum ada sistem komputer ataupun sistem operasi sehingga manusia harus memberi instruksi langsung kepada komputer. Dan pada generasi kedua, yaitu yang terjadi pada tahun 1955 hingga 1965, yaitu ditandai dengan memperkenalkannya batch processing system, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada pada saat itu. Lalu ada generasi ketiga dari tahun 1965 sampai tahun 1980. Pada generasi ini, sistem operasi dikembangkan untuk dapat melayani banyak pengguna, di mana pengguna berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Lalu ada multi-programming, melayani banyak program sekaligus, dan multitasking, melayani banyak tugas dan pekerjaan. Lalu ada generasi keempat dari tahun 1980 sampai tahun 2000. Pada generasi keempat, sistem operasi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, yaitu ditandai dengan adanya sistem operasi yang telah menggunakan Graphical User Interface atau disebut juga dengan GUI atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan oleh penggunanya, dan juga era komputasi mulai tersebar. Lalu ada contoh perkembangan dari generasi keempat. Ada tampilan awal MS-DOS, ada macOS versi 1.0, lalu yang terakhir ada Microsoft Windows 95. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Putra Pratama Arisandi dengan NRP 15/2022-246. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan sejarah sistem operasi. Generasi kelima. Generasi kelima menghadirkan perkembangan yang signifikan dalam dunia sistem operasi. Sistem operasi mulai bersarang dalam sistem operasi lain dan bergerak ke perangkat bergerak, seperti VDA, Pocket PC, laptop, notebook, dan juga netbook. Selain itu, konsep jaringan maya semakin berkembang, memungkinkan satu sistem operasi dipasang pada perangkat server untuk melayani sejumlah besar pengguna. Generasi ini juga menghadirkan konsep cross-platform operating system, memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi berbeda seperti Linux dan Windows pada satu perangkat. Berikut merupakan contoh perkembangan dari generasi kelima. Pada gambar sebelah kiri merupakan tampilan Windows 11 terbaru. Windows 11 sendiri
adalah rilisan utama dari sistem operasi Windows NT yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi ini menjadi penerus dari Windows 10 dan dirilis secara resmi pada tanggal 5 Oktober 2021. Adapun kelebihan dari Windows 11, yang pertama, tampilan desain baru, yang kedua, pengaturan lebih mudah pada tampilan menu, yang ketiga, fitur Snap Layout, yang keempat, fitur mode HDR otomatis, yang kelima, fungsi penyimpanan langsung, dan yang keenam, peningkatan keamanan. Dan pada gambar sebelah kanan merupakan tampilan sistem operasi Linux. Adapun kelebihan dari sistem operasi Linux, yang pertama, sumber terbuka. OS Linux adalah sistem terbuka yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Dan yang kedua, gratis. Linux tersedia secara gratis dan tidak perlu berbayar seperti Windows. Dan yang ketiga, dari segi keamanan. OS Linux dikenal aman dan tahan terhadap serangan virus dan malware. Ini karena OS Linux memiliki pengaturan keamanan yang lebih ketat dibandingkan OS Windows. Adapun kekurangan dari OS Linux, yang pertama, kurangnya dukungan aplikasi. Beberapa aplikasi yang biasanya digunakan di OS Windows tidak dapat digunakan di OS Linux. Yang kedua, kurangnya dukungan driver. Dan yang ketiga, kurang user-friendly. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.